Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi siswa-siswi Indonesia yang pintar-pintar dan yang cerdas-cerdas semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam yang pertama pada semester yang kedua pada kelas 6 dengan tema pada pagi hari ini yaitu memahami makna Quran surat Al-Maidah ayat 2-3. Akan tetapi jangan lupa sebelum kita lanjutkan subscribe channel ini dan like agar supaya terus eksis di dalam membimbing kalian untuk mengikuti pembelajaran secara online. Akan terlebih dahulu mari kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Agama Islam merupakan salah satu agama rahmatan lil alamin ataupun rahmat bagi semesta alam. Islam selalu mengajarkan kepada kita untuk tolong-menolong terhadap sesama. Hal tersebut juga telah dijelaskan di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa kita harus tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Akan tetapi tidak diperbolehkan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Surat Al-Maidah ini mempunyai arti sebuah hidangan. Kenapa dinamakan Al-Maidah? Karena di dalam surat Al-Maidah ada cerita terkait dengan mukjizat Nabi Isa alaihissalam bisa menurunkan hidangan dari langit. Pada ayat yang ketiga surat Al-Maidah juga diturunkan ketika peristiwa Haji Wada yang dikenal sebagai Haji Perpisahan. Surat Al-Maidah pada urutannya ke urutan kelima dan surat ini tergolong surat Madaniyah walaupun turunnya di kota Mekah dan terdapat 120 ayat di dalam surat Al-Maidah. Mari kita dalami dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua. Walaupun panjang, yang perlu kita garis bawahi ada potongan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa. Dalam asbabun nuzul ataupun sebab-sebab suatu Al-Quran diturunkan, ini mengutip dari Lubab al-Nukul fi asbab al-nuzul oleh Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti ini adalah merupakan mufassirin. Surat Al-Maidah ayat 2 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai jawaban atas suatu peristiwa yang tengah terjadi ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berada di Hudaybiyah. Mereka dicegah untuk tidak pergi ke Baitullah oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian lewat sekumpulan orang musyrik dari timur yang hendak pergi berumrah ke Baitullah, para sahabat Nabi berkata, kita cegah mereka orang-orang musyrik di tengah timur sebagaimana mereka mencegah kita untuk pergi ke Baitullah. Ayat tersebut kemudian turun untuk menegaskan bahwa para sahabat tidak diperkenankan untuk melakukan pembalasan dengan landasan permusuhan belaka. Makanya nanti ada suatu perjanjian di mana yang di situ perjanjian Ubaidillah yang di situ sangat merugikan kaum muslimin.
pada surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dan pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agama dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Jadi ayat ini bertepatan pada wukufnya Nabi Muhammad SAW di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Beliau itu menyampaikan Islam telah sempurna, sekaligus inilah berlinang air mata karena ini adalah haji terakhir Nabi Muhammad SAW. Isi pokok kandungan surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, kita dianjurkan untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan, dan yang kedua, tidak boleh menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Yang ketiga adalah agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agama Islam adalah agama yang paling sempurna dibandingkan agama-agama yang lain. Dan untuk yang selanjutnya, dalam video kali ini Pak Guru memberikan tugas, yaitu silakan kalian tuliskan surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 pada buku kalian, nanti dikumpulkan oleh Pak Guru. Dan kemudian ingat, dalam tulisan ini diharapkan kalian mengisi kolom komentar nama kalian agar supaya absen kalian dapat masuk di dalam pembelajaran Pak Guru. Ingat, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini agar supaya dapat eksis terus. Dan dari Pak Guru sampai dari awal sampai akhir banyak kesalahan baik tutur kata ataupun yang lain, Pak Guru minta maaf atas perhatian kalian semuanya. Pak Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.